Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Amin. Semoga tetap sehat ya. Aktivitas yang semangat. Oke. Setelah kemarin gua baca sampai full itu white paper ya. Itu atau buku putih Pi Network. Kali ini ada juga sama lah, mirip atau ya, yaitu kita baca lagi atau gue baca lagi di sini tentang merek dagang ya. Udah kisaran 1 bulan yang lalu kalau tidak salah itu Pi Network terdaftar di merek dagang atau mendaftarkan lah ya merek dagang atau kayak logonya atau keresmiannya atau legalitasnya gitu kan. Nah, kita cuman baru kemarin-kemarin tuh dapat informasinya seperti itu. Nah, terus sepertinya nih di sini core team ingin menjelaskan kepada kita gitu loh. Semua menjelaskan tentang merek dagang Pi Network ini gitu kan, supaya apa? Supaya kita tahu gitu merek dagang tuh apa, terus hubungannya bagaimana gitu kan, apa ada keuntungannya atau ada kelemahannya gitu kan. Nah, makanya di sini bakal gua bahas karena ini langsung dari core team. Yang mau baca bareng gua ayo yang mau bahas. Ini kayaknya nggak sepanjang white paper ya. Ini jadi nggak bakal bikin gua sempoyongan ya, paling kisaran setengah jam lah paling lama ya. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan kurang dari segitu ya. Oke, ini dari Pinews, blog pembaruan situs web resmi Pi Core Team. Penggunaan logo Pi kiat untuk menjaga keamanan komunitas. Oke, sebenarnya ini udah beberapa waktu lalu udah gua save, cuman kan tahu sendiri ya, kadang dari kesibukan gua kadang ada informasi yang tidak bisa ditunda gitu kan. Ya udah, akhirnya informasi yang penting-penting dulu aja gua share gitu. Kali ini udah waktunya udah tepat lah ya. Udah santai, jadi gue bisa ngebaca juga. Kita langsung masuk aja. Core team ini ya, langsung ya, Minepi. Barangkali ada yang belum tahu. Cuman seperti Mbak Dina bilang di YouTube yang lain nggak ada yang baca sampai full gitu kan. Gua bisa dikatakan aneh kali ya, YouTube aneh gitu, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan anehnya untuk yang baik-baik, yang bagus-bagus kan nggak masalah ya, asal jangan yang negatif aja. Oke, kita baca sama-sama ya. Penggunaan merek dagang Pi, tip untuk menjaga keamanan komunitas. Oke, itu ya. Jadi merek dagang nih dikatakan sama core team itu tip untuk menjaga keamanan komunitas. Kita baca sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Penggunaan Pi trademark tips untuk menjaga keamanan komunitas. Komunitas Pi sangat senang karena pengembang pioner yang berbakat begitu aktif dalam menumbuhkan ekosistem. Pengembangan perintis menunjukkan komitmen dan semangat yang luar biasa untuk membangun aplikasi dan utilitas nyata untuk semua perintis, komponen penting dari periode jaringan tertutup mainnet saat ini. Iya. Jadi kita tahu ya, udah apa sih ya, senang lah karena utilitas aplikasi semua udah nyata gitu kan. Nah, terus kita lanjut di meskipun ya, kita geser dulu aja. Meskipun kami sangat senang dengan inisiatif ini dan terus mendorong serta mendukungnya, kami ingin mengingatkan pengembang tentang pedoman merek dagang penting yang diperlukan untuk melindungi dan mengamankan komunitas Pi secara luas. Langkah-langkah ini membantu mencegah pelaku kejahatan menyalahgunakan atau menggunakan merek dagang dan merek Pi untuk merugikan pioner melalui penipuan. Nah, ini ya. Jadi
salah satu tips atau fungsi lah manfaatnya gitu. Jadi supaya tidak ada yang bisa sembarangan lagi menggunakannya gitu kan. Tuh, kecuali yang utilitas sudah resmi. Kemarin aja tuh yang Coin Scroll ya, P-Scroll itu karena menggunakan P, nggak tahu lah ya itu, karena kan itu koin juga kalau nggak salah Coin Scroll itu ya gitu. Jadi nggak bisa tuh akhirnya ganti jadi Coin Scroll itu, karena udah ada apa sih disebutnya, undang-undangnya mungkin seperti itu, udah ada sertifikatnya kan gitu. Oke, kita lanjut. Misalnya ada beberapa upaya jahat untuk menipu atau menipu perintis. Salah satu metode yang umum adalah dengan dengan menyerupai merek dagang tim inti Pi. Misalnya tanda kata, logo, skema warna untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah bagian dari inisiatif tim inti atau entah bagaimana berafiliasi dengan tim inti. Kebohongan semacam itu dapat menyebabkan perintis membelanjakan Pi mereka untuk produk atau layanan palsu atau kehilangan perasaan di dompet mereka, dan dengan demikian semua token Pi mereka. Oke, jadi gitu ya, jelas ini, jelas banget. Karena kan core team menyusunnya dengan sesederhana mungkin ya kan, supaya lebih mudah dipahami lah, intinya seperti itu. Ini jelas ya, jadi kayak nipunya tuh misalkan katanya pakai tanda kata atau logo atau dari warnanya seolah-olah ini dari Pi Network nih, itu padahal bukan, nggak bisa seperti itu ya. Itu oke. Kita lanjut, geser dulu. Untuk melindungi komunitas dan mencegah pelaku jahat menggunakan merek jaringan Pi dengan cara yang menyesatkan, kepatuhan merek dagang harus ditegakkan secara konsisten. Akibatnya, ini berarti bahwa pengembang komunitas Pi yang antusias dan setia pun harus mengikuti panduan tertentu tentang penggunaan merek dagang Pi itu. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan ya kan karena sudah ditegakkan gitu kan, jadi pengembang atau utilitas yang gabung komunitas ya, pengembang komunitas ya harus yang antusias nih gitu ya, harus mengikuti panduan tertentu gitu ya. Kemarin udahlah pasti para pengembang utilitas sudah paham ya gitu, dan udah tahu soal ini gitu, makanya mereka akan sangat berhati-hati gitu. Untuk alasan ini kami mendesak, sampai mendesak loh core team, kami mendesak komunitas pengembang kami untuk berhati-hati dalam menggunakan merek dagang kami secara bertanggung jawab sesuai dengan persyaratan kepatuhan komunitas kami. Merek dan reputasi Pi Network adalah inti dari identitas dan keamanan komunitas kami, dan harus sekarang lebih dari sebelumnya mendorong praktik yang bertanggung jawab untuk penggunaan merek dagang Pi. Wah. Ini loh, ada di sini bahasa itu, merek dan reputasi Pi Network adalah inti dari identitas dan keamanan komunitas. Ya bener banget gitu. Jadi Pi Network itu inti gitu, inti dalam artian keamanan dan identitas ya. Jadi identitas Pi Network itu sendiri harus benar-benar aman, karena kita tahu dunia digital gitu kan, jahat banget lah, ada penjahatnya lah intinya ya, sama seperti dunia nyata gitu. Nah makanya dengan adanya hal semacam ini gitu kan, bisa dikatakan sertifikat merek dagang, jadi tidak semua mampu dan tidak semua bisa menggunakannya atau mengatasnamakan Pi Network ya. Itu ada hukumnya, tenang aja. Oke, kita lanjut dibaca terus untuk ikhtiar umum tentang kebijakan Pi ya. Kita baca terus aja ya, nggak apa-apa. Dan Anda dapat menemukan panduan merek dagang jaringan Pi resmi dan sumber daya keamanan komunitas di bawah ini. Oke, kita baca terus aja. Panduan merek dagang, blog keamanan akun Pi, saluran komunitas Pi resmi.
Cara menggunakan merek dagang Pi. Nah, ini di sini sampai dijelaskan ya cara menggunakannya. Berikut adalah daftar tips dan contoh singkat untuk membantu pengembang menavigasi panduan merek dagang Pi. 1. Penggunaan dengan aplikasi yang kompatibel dengan Pi. Jika aplikasi Anda kompatibel dengan blockchain Pi, Anda dapat menggunakan Pi merek dagang untuk menentukan dengan jujur bahwa aplikasi tersebut kompatibel. Nah, misalnya nih ya, misalnya apa nih, kita geser dulu. Nah, itu sampai misalnya tadi kita ya, misalnya aplikasi ini berfungsi di jaringan Pi. Oh gitu. Jadi untuk sebuah pernyataan juga ya, bahwasanya kalau emang kompatibel ya berarti aplikasi ini berfungsi dalam artian aman dan bisa digunakan oleh semua komunitas Pi. Oke. Terus yang kedua, menggunakan Pi di nama aplikasi Anda. Nama aplikasi Anda tidak harus memiliki kata Pi. Nah, tidak harus ya, kata Kortim nih, seperti Pi Mall, banyak lah ciri khas banget gitu tuh, Pi Scroll, apalagi lah banyak ya di dalamnya. Namun jika Anda ingin menyertakan Pi dalam nama aplikasi Pi, nama domain atau nama domain itu daerah lah ya, dan atau pegangan media sosial, Anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian lisensi merek dagang yang akan tersedia di aplikasi portal developer dari Peramban Pi. Jika izin diberikan untuk menggunakan Pi dalam nama, harap lakukan dalam bentuk aplikasi name for Pi atau aplikasi name on Pi atau yang serupa. Hal yang sama berlaku untuk jaringan Pi. Oke, kita lanjut dulu. Mana tuh? Hal yang sama berlaku untuk memasukkan kata Pi dalam nama domain dan pegangan media sosial, ya kan? Catatan, nama aplikasi Anda tidak boleh dalam bentuk Pi app name untuk menghindari kebingungan pioner bahwa aplikasi Anda dibuat oleh tim Picor. Oh, jadi itu ya. Nah, tidak boleh katanya nama aplikasi Anda tidak boleh dalam bentuk Pi aplikasi gitu, untuk menghindari kebingungan ya. Kayak yang tadi itu Pi Scroll itu kan langsung ganti jadi Coin Scroll gitu kan ya, yang sekiranya ya itu ngebingungin lah ya gitu, ntar dikiranya itu dari tim inti gitu katanya nih, bahwa aplikasi Anda dibuat oleh tim Picor atau Picor Team gitu ya. Oke, kita lanjut di yang 3 ya. 3. Menggunakan warna merek Pi. Nah, jangan menggunakan palet warna merek jaringan Pi di dalam membangun desain aplikasi Anda. Warna dapat menyebabkan kebingungan di antara pioner dan membuat mereka keliru percaya bahwa aplikasi Anda berafiliasi dengan tim Picor atau Core Team ya. Menggunakan logo Pi, ini yang keempat. Jangan gunakan logo Pi di bawah ini dalam bentuk ataupun modifikasi apapun. Wow, untuk mendesain logo aplikasi Anda. Iya ya, ya karena apa ya? Karena ini kan memang disebut inilah, makanya disebut merek dan dagang tuh di sini ya. Merek dagang tuh kayak logonya semuanya lah, gitu, dari kata-katanya juga nggak boleh intinya gitu. Oke, kita ini keren banget udah apa, hak cipta lah, ibarat hak cipta mah ya. Kita ngomong di sini ngomongin masalah hak cipta. Kunjungi pedoman merek dagang Pi resmi untuk informasi lebih lanjut. Jika aplikasi Anda sudah menggunakan merek dagang Pi, jika Anda sudah menggunakan merek dagang Pi dalam beberapa bentuk di aplikasi Anda, harap tinjau pedoman merek dagang Pi untuk memastikan bahwa Anda mematuhi penggunaan yang benar. Jika aplikasi Anda salah menggunakan merek dagang Pi, Anda harus segera merubahnya. Nah ya, terima kasih, kami telah menghormati merek dagang Pi dan menjunjung tinggi keamanan komunitas kami. Komunitas sangat antusias dan mendukung untuk melihat semua upaya pembangunan Anda dalam tindakan. Ayo terus membangun. Oke, terus apa lagi nih? Udah ya? Wah, simpel ini.
cuman kirain gua sampai setengah jam loh, kita tahunya cuma 15 menit ya. Alhamdulillah kalau gitu, ngapain lama-lama. Ini sebenarnya tuh dari tanggal 22 April ya, sekarang 27 kalau nggak salah, 27 April, 5 hari yang lalu lah ya, nggak apa-apa ya. Kirain gue bakal banyak. Ya simpel. Jadi intinya kalau kesimpulan dari yang merek dagang ini, pada intinya nih, ini merek dagang, merek lah intinya ya, kayak logo terus nama itu udah hak cipta Kortim. Hak cipta Pi Network itu udah resmi, dan semua aplikasi, utilitas, pengembang, pokoknya semua tidak boleh ya. Ada yang menggunakan logo, ada yang menggunakan nama, nanti dikiranya gitu kan, ini untuk keamanan, dikiranya itu ada hubungannya sama Kortim. Nah gitu, kalau misalkan ada yang menggunakan nama itu harus izin dulu. Intinya seperti itu ya. Dan kemarin Pi Scrow, karena ada Pi-nya juga itu kan, ya itu harus ganti jadi Coin Scrow. Terus gimana nih kayak Pi Chain Mall gitu kan. Nah kayaknya sih kalau kayak Pi Chain Mall dari Pi-nya sudah izin dulu. Terus kan karena dari Chain Mall-nya itu dan logonya kan beda gitu kan. Nah itu intinya, mau logo ataupun nama itu harus izin dulu ya. Kayaknya kalau logo itu ngeri lah. Ntar dikiranya ada marketplace scam gitu kan, mengatasnamakan Kortim, nggak taunya jahat ya. Nah ini kita bersyukur, alhamdulillah ya, Kortim terus meningkatkan perkembangan lah itu utilitas dan ekosistemnya, pokoknya semua untuk semua komunitas atau untuk semua pioner ya. Oke, thank you, terima kasih buat yang udah stay selalu di channel Mang Adun ya. Ini kirain gue bakal panjang setengah jam, taunya ya setengah jamnya, seperempat jam. setengah jam. Oke, siap. Buat yang baru gabung, selamat bergabung ya. Yang udah like, comment, subscribe juga thank you, terima kasih, hatur nuhun. Oke, gue Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti dilanjut dengan informasi Pi Network yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.